Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Joni Pakiti, yang akan menyampaikan topik amarah dan kesedihan Yesus. Saya serahkan kepada hambanya, Pak Pendeta Joni Pakiti. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Odi atas doanya. Terima kasih Bu Ayu. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema amarah dan kesedihan Tuhan. Tolak dari kitab Markus, pasal yang ke-11, ayat 15 sampai ayat yang ke-18 ya. Ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan ya untuk kita semua. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang melintas halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus, kita coba melihat sebuah amarah yang dilukiskan Tuhan. Pada zaman itu, karena konteksnya Yesus datang adalah ingin merubah hukum Taurat menjadi hukum perjanjian baru atau hukum kasih. Karena hukum Taurat ini tidak bisa dan tidak mampu dilakukan oleh orang-orang Israel, bahkan kebanyakan para imam dan nabi juga mereka mati karena hukum itu memang terlalu berat. Sangat-sangat sempurna. Dan Tuhan tahu bahwa kalau Tuhan membiarkan hukum ini terus diberikan bagi manusia, maka tidak ada manusia yang akan diselamatkan. Karena hukum ini berat. Kalau kita kembali melihat Ulangan pasal 28 ayat 1, itu kita sering baca janji-janji berkat. Bahwa Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala, bukan jadi ekor. Berkat, engkau diberkati di kota, engkau diberkati di ladang, dan berkat itu terus. Tapi kita lupa, kalau kita baca pasal 5, ayat 15 dan seterusnya. Kalau engkau tidak mendengarkan firman Tuhan, engkau tidak melakukan seluruh ketetapan-ketetapannya, maka akan ada kutuk. Dan kalau kita baca kutuk-kutuk di sana, itu sangat mengerikan. Kutuk itu bisa membinasakan banyak orang. Dan itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Iblis ini tahu hukum ini tidak mampu dilakukan oleh manusia. Karena itu iblis mau masuk ke dalam hukum itu agar manusia melanggar segala ketetapan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dari 10 hukum, dan kemudian ada KUHP-nya menjadi 613 KUHP. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus, pada waktu Yesus datang, kita melihat di sini bahwa ada peristiwa yang sangat-sangat membuat hati Tuhan marah. Kenapa? Karena rumah Tuhan ini sudah berubah prakteknya. Seharusnya rumah Tuhan ini diperdengarkan firman, di rumah Tuhan ini akan disampaikan berita kebenaran, berita keselamatan, berita pertobatan, tapi yang dilihat Tuhan justru ada perdagangan di sana.
Ada jual beli, transaksi tukar menukar uang. Bahkan Yohanes berkata ada domba, ada lembu, ada merpati yang dijual di sana. Ini sangat, saudara, menyedihkan sekali karena rumah Tuhan bisa berubah fungsinya. Dan pertanyaannya, apakah sekarang tidak ada? Semua kita hamba Tuhan di sini, kita tahu bahwa hanya caranya berubah. Tetapi prakteknya yang sama pun masih terjadi di dalam gereja Tuhan akhir zaman ini. Karena apa yang terjadi pada hari-hari lampau, itu pun akan terjadi pada hari-hari terakhir. Kenapa? Kekristenan ini sangat seksi. Iblis melihat kekristenan ini jumlahnya besar, dan saudara kasih dalam Kristus Yesus, iblis sangat tertarik. Kekristenan ini seksi banget di mata iblis, dan iblis mau membawa banyak orang Kristen jatuh di dalam dosa. Mulai dari mana? Mulai dari para pengajar, mulai dari nabi, mulai dari guru, mulai dari orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Tadi kita baca di dalam kitab yaitu Markus pasal 11 tadi ayat yang ke-15. Tuhan marah dan berkata, bukankah rumah ini akan disebut rumah doa, tetapi engkau telah melakukan menjadi sarang penyamun. Ini kata yang saudara dikasih dalam Kristus garis bawahi, sarang penyamun itu adalah perampokan, penjarahan. Ini sarang penyamun, perampokan, penjarahan terjadi di dalam rumah Tuhan. Ini menyedihkan, saudara kasih dalam Yesus. Maka Yesus marah. Bukankah rumahku akan disebut rumah doa? Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita merenungkan ini. Sama-sama kita merenungkan. Karena saya mau katakan bahwa segala firman yang kita sampaikan, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya sangat hati-hati untuk mengajar saat ini, atau menyampaikan kebenaran-kebenaran firman. Karena kita tahu bahwa Matius pasal 12 ayat 36, 37, itu setiap kata-kata kita, nantinya kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Persoalannya sering saya katakan bahwa Yesus ini tidak menghukum kita di dunia. Tetapi nanti penghakiman Tuhan akan digelar setelah kita mengakhiri hidup ini. Dan kita diperhadapkan dengan pengadilan Kristus. Kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita ajarkan kepada jemaat. Benar atau tidak, sesuai dengan perintah Tuhan atau tidak, itu kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yesus ini menjelaskan bahwa rumah ini adalah rumah doa. Rumah doa artinya persekutuan kita dengan Tuhan. Fokusnya kita menyenangkan Tuhan. Apapun kondisi dan keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, fokus kita adalah menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan yang terus ditinggikan lewat kehidupan kita. Dan saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan sementara merombak bahwa nantinya ibadah itu bukan di rumah atau di bangunan, tetapi ibadahnya akan merujuk kepada Yohanes pasal yang keempat, ayat 23 dan 24. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh. Karena itu barang siapa menyembah, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau tidak menyembah lagi di gunung ini, engkau juga tidak akan menyembah di Yerusalem. Kalau nanti engkau akan menyembah di dalam roh, spirit, roh kudus, dan dalam kebenaran. Jadi tidak main-main. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan bahasa rohnya yang diperkuat, tetapi kehidupan roh yang diperkuat. Bangunan hidup roh ini yang diperkuat. Di dalam apa? Di dalam kebenaran. Di dalam Yesus. Di dalam kekudusan. Di dalam yaitu pertobatan kita yang sungguh-sungguh. Kalau enggak, maka saudara, penyembahan kita akan tidak berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi bau yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Kita perbaiki. Kenapa? Tuhan juga akan merombak bahwa nantinya bait Allah itu, ya sesuai 1 Korintus pasal 3, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah dan roh Tuhan ada di dalam
dirimu. Jadi Tuhan sementara merombak ya supaya nantinya kita ini bukan lagi merujuk kepada bangunan, bukan lagi kemegahan bangunan. Karena suatu waktu murid-murid berkata kepada Yesus, tidakkah engkau lihat bangunan bait Allah yang megah ini, yang dibangun 40 tahun? Yesus berkata, tidak satu batu pun nantinya akan tersusun dengan batu yang lain. Bahkan termasuk bait Allah yang megah itu yang dibangun oleh para nabi-nabi Tuhan atau raja-raja sebelumnya atau bangsa Israel. Dan itu terjadi sampai hari ini. Setelah orang Israel ya dicerai-berai, waktu dikepung oleh Jenderal Titus dan menghancurkan Yerusalem, kita tahu bahwa bangunan bait Allah itu pun ikut hancur. Dan sampai hari ini bangunan bait Allah itu tidak terbangun. Maka kita kenal namanya nantinya ada pembangunan bait Allah yang ketiga. Pembangunan yang pertama dihancurkan Babilonia. Bangunan kedua dibangun dan dihancurkan oleh Jenderal Titus. Dan saudara sampai hari ini belum terbangun bangunan yang ketiga. Tapi pasti akan terbangun. Tapi apa yang terjadi kalau terbangun? Maka praktek daripada ajaran Taurat akan terjadi di sana. Akan terjadi. Tapi pada waktu Yesus ada, ini masih terjadi. Tapi Tuhan sementara menggenapi untuk merompak. Tinggal gimana? Apakah kita balik dalam hukum lama, atau kita sekarang menuju kepada hukum yang baru? Kita kenal bangsa kita Indonesia. Waktu dijajah, maka ada hukum daripada Belanda yang menguasai negara kita. Tetapi setelah negara kita ini merdeka, masa kita pakai hukum Belanda lagi? Kita pakai hukum yaitu pemerintah kita sendiri untuk menegakkan negara ini. Nah, hukum lama ini sudah digenapkan sama Tuhan. Dan Tuhan terbitkan satu hukum, yaitu hukum kasih karunia, hukum Kristus yang kita harus jalankan ini. Nah, hukum Kristus bagaimana? Ya, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Seharusnya kalau dosa-dosa yang kita lakukan di zaman Taurat, kita ini harus mati dihukum. Tapi karena kasih karunia ini, sampai hari ini kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Walaupun kerap kali kita menyakiti hati Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati kasih karunia. Tetapi jangan sampai kasih karunia ini kita salah gunakan. Lalu kita terus hidup di dalam dosa. Lalu kita berkata, banyak orang berdosa tidak mati. Memang Tuhan ini tidak pernah menghukum kita. Banyak hamba Tuhan atau nabi Tuhan yang juga mungkin mengajar salah, tapi mereka kok tidak apa-apa. Memang Tuhan tidak pernah menghakimi di bumi. Karena kita tahu, Matius pasal 7. Saudara, itu jelas. Ini menjadi warning untuk kita. Matius pasal 7 itu mengatakan 23, 22, dan 24. Pada waktu itu, aku akan berseru terang. Pada waktu itu, setelah kita ini mati, setelah kita ini meninggalkan hidup ini. Kepada siapa? Kepada orang yang berseru. Kan sangat menyedihkan. Kita ini sudah berseru kepada Tuhan. Lalu kita ini sudah bernubuat. Kita ini sudah mengadakan mujizat. Kita ini sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Tapi nanti setelah kita mati, kalau pelayanan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, seberapa banyak pun kita pernah berseru, seberapa banyak pun kita pernah bernubuat, seberapa banyak pun kita pernah mengadakan mujizat, itu tidak pernah mereferensi kita untuk masuk di dalam kerajaan surga. Ini ngeri, warning untuk kita. Makanya saya katakan bahwa Allah tidak menghukum kita di bumi. Silakan mau bernubuat atas namamu. Silakan mengajar sesuai dengan ajaran-ajaran yang kita pikirkan sendiri. Atau kita buat sendiri. Atau ajaran-ajaran yang palsu. Silakan. Tetapi nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apa yang kita ajarkan kepada jemaat. Makanya bertolak dari kisah Markus 11 yang kita baca ini. Ini menjadi satu peringatan untuk kita. Ya. Karena apa? Pemimpin. Orang bisa berdagang dalam rumah Tuhan. Orang bisa berdagang di dalam area daripada bait Tuhan. Karena pemimpin yang mengizinkan. Bahkan pemimpin mendapat keuntungan di dalam transaksi tersebut.
Sekarang saudara kasih dalam Kristus Yesus, ada banyak peristiwa-peristiwa. Mungkin caranya tidak sama, tetapi ada hal-hal yang terjadi di dalam pelayanan para pengajar-pengajar palsu. Ya, kita baca dulu di dalam 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua, kita coba baca. 2 Petrus pasal yang kedua. Saya baca mulai ayat yang ke-1 ya. 2 Petrus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-1. Dikatakan begini, sebagaimana nabi-nabi palsu. Kalau kita bicara nabi, berarti orang yang bernubuat dan orang yang mengajar. Palsu yang dahulu tampil di tengah-tengah umatnya. Berarti tampilnya dia bukan di luar, tapi tampilnya dia di tengah-tengah umat Tuhan. Ya. Demikian pula di antara kamu akan ada apa? Guru-guru palsu. Demikian juga sekarang ini, ya. Dulu dan sekarang ini ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan apa? Pengajaran-pengajaran sesat. Mereka tampil di rumah Tuhan, mereka tampil di hadapan umat Tuhan, yang mereka ajarkan adalah pengajaran-pengajaran sesat yang apa? Yang membinasakan. Bahkan pengajaran mereka adalah menyangkal penguasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ya. Ayat 2, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Heran. Pengajar ini, mereka mengajar menyesatkan, hidup mereka penuh dengan hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran dihujat. Nafsunya walaupun mengajar kebenaran, tetapi saudara dikasih dalam Kristus Yesus, dia tidak hidup di dalam kebenaran. Ya, yang ada adalah kehidupan di dalam hawa nafsu. Dan saudara dikasih dalam Kristus Yesus, oleh karena itu, jalan kebenaran dihujat. Berapa banyak orang melihat jalan kehidupan para pengajar-pengajar, para hamba-hamba Tuhan. Dan akhirnya nama Tuhan dihujat. Gara-gara orang yang mengajar kebenaran, tapi tidak hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Hati-hati, saya introspeksi diri. Saya, saudara kasih dalam Kristus Yesus, kalau berkhotbah jujur, ada sebuah ketakutan. Kenapa saya takut? Jangan-jangan saya yang berkhotbah, saya tidak bisa menjalankan apa yang saya khotbahkan. Karena tanggung jawabnya berat di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang munafik. Kita bisa ngajar, tapi kita tidak bisa melakukannya. Dan hari-hari terakhir, saya belajar dan belajar dan belajar untuk mempraktekkan di dalam kehidupan saya, dalam keluarga, dalam hubungan, dan sebagainya. Supaya jangan sampai saya ini mengajar, lalu saya tidak melakukan, dan orang kecewa melihat kehidupan kita. Ayat yang ketiga, dan karena serakah guru-guru palsu, ada keserakahan. Ya, serakahnya apa ini? Banyak. Salah satunya adalah orang-orang yang membangkitkan khotbah-khotbah yang tawaran-tawaran berkat, tawaran-tawaran kekayaan, tawaran-tawaran dunia. Ini yang ditawarkan kepada jemaat Tuhan. Kalau engkau ikut Tuhan, engkau akan diberkati. Kalau engkau ikut Tuhan, engkau akan kaya raya. Kalau engkau akan ikut Tuhan, engkau akan sukses. Kalau cuma itu, kalau mau sukses sekolah, kalau untuk mau diberkati kaya raya, ya bekerja. Kalau mau saudara dikasih dalam Kristus Yesus, hidup kita jadi diberkati. Ya bukan saudara kita cari di dalam kebenaran.
Lalu ujung-ujung orang berkata begini, oh jadi hamba Tuhan. Kerjanya gagal, jadi hamba Tuhan. Anak-anak muda sekarang kasih Tuhan fokusnya bukan lagi untuk mencari masa depan, kerja, berjuang untuk kehidupan, tapi diajar untuk jadi full time menjadi hamba Tuhan. Akhirnya saudara kasih dalam Kristus, kalau memang itu terpanggil, kita dalam pelayanan, setiap orang yang mengambil keputusan sekarang dalam pelayanan, pikir matang-matang, apakah itu panggilan Tuhan. Jangan sampai karena kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri kita, dan akhirnya kita menyalahgunakan pelayanan dan kebenaran yang kita sampaikan. Hati-hati. Maka saudara kasih dalam Kristus Yesus, banyak anak-anak muda sekarang, mereka mulai sensitif dan mereka lebih pintar. Mereka akan menilai khotbah-khotbah kita. Karena mereka akan berkata, kalau hanya cari berkat di dalam gereja, gak usah ke gereja. Saya bisa kerja duniawi, saya kejar berkat di dunia, saya bisa dapat. Tapi saudara kasih dalam Kristus Yesus, pola pelayanan kita ini ke arah sini semua. Ya. Dan karena serakahnya guru-guru palsu, akan berusaha mencari apa? Untung. Jadi pengajarannya hanya untuk tujuannya mencari untung. Kalau enggak untung, enggak mau. Ya, cari untung. Bagaimana saya melayani supaya dapat untung besar? Bagaimana saya mengajar supaya dapat untung besar? Bagaimana saya berkhotbah supaya dapat untung besar? Jangan dipikirkan adalah untung, untung, dan untung. Inilah kehidupan para imam-imam dan orang Farisi yang ada di bait Allah yang dijungkir balikan dengan amarah yang luar biasa daripada Yesus. Ya. Mencari untung dari kamu, dari siapa dikatakan mencari untung dari kamu, dari jemaat, ya. Dengan cerita isapan jempol mereka. Khotbah-khotbahnya hanya sebuah cerita isapan jempol. Bukan menegakkan tentang bagaimana kalau kamu ini suatu waktu pulang. Sudah siap enggak? Kita mesti ingatkan kepada orang kaya, orang miskin. Bahwa hidup ini sementara. Kita ini hanya, orang Jawa bilang, numpang ngumbe. Kita ini yang sebagai perantau. Sangat singkat umur kita. Setelah kita ini meninggal, kita kemana? Ini berita yang harus kita sampaikan karena Yesus mengatakan itu. Aku pergi menyediakan tempat, dan kalau aku sudah menyediakan, aku akan kembali. Aku akan meringkan kepadamu 2 janji tok yang disampaikan, yaitu Roh Kudus. Kalau Yesus memang datang, dia hanya fokusnya kepada mujizat demi mujizat. Saudara kasih dalam Kristus Yesus. Maka kita lihat, orang Israel lah yang menangkap duluan. Orang Israel lah yang mengangkat Yesus sebagai raja duluan. Karena itulah yang mereka cari. Nah, kekristenan sekarang dibawa cari ke situ. Kalau saudara baca di pasal di kitab yang cerita yang sama di ayat yang lain. Di ayat yang di dalam kitab Yohanes atau kitabnya Matius, itu ada mujizat yang dilakukan pada waktu sesudah dia mengusir, lalu dia mengajar dan dia mengadakan mujizat. Lalu Yesus berkata begini, dia tidak mereka takjub melihat mujizat, tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena dia tahu mereka hanya mencari mujizat. Bukan mencari Tuhan, mencari juru selamat, mencari pengajaran, tapi mereka hanya mencari mujizat. Makanya Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka walaupun dia sudah bikin mujizat. Karena mujizat dia buat untuk menggenapi nubuatan. Untuk menyembuhkan orang lumpuh, mata melihat, telinga mendengar, itu hanya menggenapi nubuatan bahwa dia inilah Tuhan yang sudah dinubuatkan. Nah, Tuhan akan mempercayakan dirinya kepada orang yang betul-betul benar, yang bisa dipercaya. Nah, kalau kita ini mengajar hanya untuk menimbulkan hawa nafsu seperti mereka, repot. Kita ini membutuhkan dunia, membutuhkan uang.
Tapi jangan uang itu yang sering kita gemakan dalam khotbah-khotbah kita. Saya membaca satu, saya mendengar satu video atau satu YouTube. Dia menyatakan sebaliknya tentang Timotius, akar segala kejahatan akan cinta akan uang. Dia bilang kita harus mencintai uang karena kita butuh uang. Betul. Tapi jangan mengajarkan kita ini untuk mencintai uang. Kalau memang semua butuh uang, coba kita lihat pada orang-orang yang ada di daerah. Yang mereka terisolasi jauh. Kita sering pergi ke tempat yang agak terpencil. Mereka makan dari hasil taman mereka. Uang mereka nggak punya. Tapi mereka bisa makan tanpa uang. Jadi uang itu bukan segalanya. Kalau memang uang segalanya, maka saudara kasih dalam Kristus Yesus, bagi mereka yang miskin, itu tidak mendapat bagian di dalam kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena ini ditawarkan oleh iblis. Coba kita baca dulu Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Lukas pasal 4 ayat yang ke-6 saya baca. Ayat yang ke-5 mulai aja ya. Kemudian ia, yaitu iblis, membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Lalu apa kata iblis kepadanya? Segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi kemuliaan, kekayaan, keakurmatan dalam dunia ini itu sudah di tangan iblis. Dan iblis bilang sama Tuhan Yesus, ini sudah jadi milik lo. Semua ini sudah jadi milik. Dan aku akan memberikan kepada siapa yang aku lihat bisa aku percaya. Jangan sampai kita menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Dalam konteks sebagai hamba Tuhan. Saya tidak bicara kalau pengusaha. Pengusaha ia bekerja. Tetapi konteksnya kepada hamba Tuhan. Hati-hati. Karena tadi kita baca Petrus, pengajar-pengajar ini. Ya, pengajar-pengajar ini dengan keserakahan. Kalau Anda terus baca di ayat selanjutnya, firman Tuhan katakan, pengajar ini adalah punya nafsu zina yang luar biasa. Mereka mengajarkan tentang keselamatan, tentang jalan kebenaran, tapi mereka sendiri tidak ada dalam jalan keselamatan, dalam kebenaran, dan mereka sendiri tidak diselamatkan. Ini seperti calo sorga. Ayo ke sorga, ayo ke sorga, ayo ke sorga. Dia sendiri hanya calo. Ya, kalau saya bilang calo itu ayo ke Bali, 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 Bali. Dia sendiri nggak ke Bali. Dia hanya menawarkan tiket untuk ke Bali, tapi dia sendiri tidak menuju Bali. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, yang ditawarkan ini iblis. Ya, semua ini sudah diberikan kepadaku. Kalau kamu menyembah aku akan berikan kepadamu. Ya, ayat yang ke-7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Iblis punya kekuatan. Makanya Yesus berkata, ya, Mamon di dalam Lukas pasal yang ke-16, Mamon dan Tuhan itu sejajar. Mamon ini punya kekuatan. Karena Mamon ini dikendalikan oleh iblis. Dan tak kala Mamon ini kita terus khotbahkan. Kita terus sampaikan. Maka saudara kasih dalam Tuhan, fokus jemaat. Kalau aku datang, aku diberkati. Kalau aku datang, aku kaya. Kalau aku datang, aku hidup sukses, berhasil, dan sebagainya. Fokusnya hanya untuk dunia, dunia, dan dunia. Dan dunia tidak pernah kita puas dengan semua tawaran. Ya, tidak akan pernah puas. Kita melihat gereja-gereja aja. Sudah punya satu gereja, pingin punya dua gereja, tiga gereja, punya 4 gereja. Saudara, yang sudah kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Kalau gereja miskin, apabila jemaatnya bisa ditarik kembali.
Kita ini suka bikin seminar dan KKR. Mereka sering bertanya dari gereja mana dan apa visi misinya. Karena kami takut jangan sampai setelah seminar atau setelah KKR, maka jemaat-jemaat kami akan dipengaruhi untuk datang kepada gereja apa. Ini yang terjadi, saudara kasih dalam Kristus Yesus. Para hamba Tuhan tidak pernah puas. Ya, kalau itu jemaat-jemaat baru, kalau itu tempat-tempat baru, silakan. Tapi kadang-kadang saudara kasih dalam Tuhan, ada banyak hamba Tuhan yang menangis di daerah-daerah. Kenapa? Jemaat yang mereka sudah layani itu berpindah karena ada iming-iming yang lain, dan banyak pertumbuhan gereja sekarang hanya pindah tempat satu ke tempat yang lain dengan sebuah tawaran-tawaran yang menyenangkan, yang mengasihkan. Apakah ini tujuan kita? Apakah ini ajaran kita yang kita tawarkan? Lebih baik satu saja. Makanya Matius 25, kalau kita baca di ayat yang ke-36 atau 46 di sana, Tuhan katakan, tak kala aku telanjang, engkau tidak beri pakaian. Tak kala aku lapar, engkau tidak beri aku makan. Tak kala aku sakit, engkau tidak mengunjungi aku. Tak kala aku di penjara, engkau tidak datang mengunjungi aku. Lalu orang-orang bertanya, kapan kami melihat itu? Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau melakukan kepada seorang, bukan sekelompok orang, bukan 100 orang, 2000 orang, kepada seorang ini, yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Seorang saja masa kita tidak bisa. Seorang saja yang paling hina, yang merasa tertolak, yang merasa tidak terlayani dengan baik, yang merasa tersisih. Seorang ini yang paling hina. Dan pelayanan paling hina itu sulit. Ya, sulit, saudara kasih dalam Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan yang kalau mencari untung. Kenapa? Untuk pelayanan hina-hina ini tidak ada dapat untung di dalam pelayanan seperti ini. Tapi Tuhan katakan, kau lakukan yang paling hina, kau sudah lakukan untuk aku. Konsekuensinya apa? Tuhan berkata kepada mereka yang tidak melakukan, nyalain kau dari hadapanku dan lemparkan dia ke dalam api neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita melakukan pelayanan ini betul-betul harus dari hati. Saya percaya Tuhan juga melihat kita, ya. Dan kalau Tuhan melihat kita tidak melakukan sesuai kehendak Tuhan, ada sebuah kekecewaan dan amarah dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa menghukum kita di bumi sekali lagi. Nanti kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan semua yang kita lakukan. Ini tawaran iblis. Kalau kita baca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat 14 dan seterusnya, ya, yaitu benih yang ditabur di semak duri adalah benih yang tidak bertumbuh. Kenapa? Artinya penuh dengan kekhawatiran, satu. Kedua, kekhawatiran tentang kekayaan dan juga kenikmatan hidup. Tiga ini saja putar-putar. Khotbah kita ini, saudara, kalau kita lihat di YouTube semuanya, itu tiga tok. Masalah khawatir. Kita khotbah supaya khawatir tentang khawatir. Saudara nggak usah khawatir. Pujian-pujian kita sekarang, saudara, kita rubah. Kok kita seperti anak kecil terus mengeluh, terus mengemis, terus kapan kita menjadi Kristen yang dewasa? Kadang-kadang lagu saudara dalam Kristus Yesus yang kita nyanyikan juga membawa kita menjadi melo. Seperti anak kecil yang terus membutuhkan mujizat setiap hari. Kalau tidak ada mujizat rasanya kita tidak hidup. Ya, kita terus menyampaikan sebuah permintaan untuk ada keajaiban, ada keajaiban. Mujizat yang terbesar adalah keselamatan. Kalau memang itu yang kita yang dicari oleh murid-murid pada zaman dulu, mereka tidak akan mati secara mengganas. Mereka mati disembelih, dipotong kepala, dirajam batu. Mereka tidak meninggalkan uang. Mereka tidak punya rekening yang banyak. Tidak diceritakan. Yang diceritakan itu adalah jalan kematian mereka. Bagaimana mereka mati? Oleh karena nama Tuhan. Mereka tidak perhitungkan, saudara, Kristus Yesus. Ini yang harus dibangkitkan dalam gereja Tuhan.
Jangan kemudian kita nobokan dengan firman-firman yang lembek. Ya. Percaya pasti Tuhan tolong. Kamu susah, suatu waktu kamu akan menjadi kaya. Kamu akan menjadi senang. Ini khotbah-khotbah saudara yang datangnya dari maaf kata. Jangan sampai ini datang dari diri kita. Dan juga datang dari bisikan iblis. Karena kekristenan, kamu ikut salib. Sangkal diri. Ikut aku. Kau harus mati daging. Hidup roh. Kau harus pikirkan perkara di atas. Bukan perkara-perkara di bumi. Tapi hanya pengajar menawarkan perkara-perkara di bumi. Perkara-perkara di bumi. Ini yang terjadi. Sejak daripada yang kita baca tadi. Markus pasal yang ke-11 tadi. Ya, kita kembali saudara kasih dalam Kristus Yesus melihat di dalam kitab yaitu 2 Korintus pasal yang kedua 17. 2 Korintus pasal yang kedua ayat 17. 2 Korintus pasal yang kedua ayat 17. Saya baca untuk kita. Ayat 17. Sebab kami, kata Paulus, tidak sama dengan banyak orang lain. Ya, karena pada waktu itu ada pengajar-pengajar banyak, ada para rasul-rasul banyak yang mengajar, ada guru-guru banyak yang mengajar ya. Tapi dia katakan kami tidak sama dengan banyak yang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Ngeri. Mencari keuntungan dari firman Allah. Jadi tak kalah kalau kita mencari keuntungan dari firman Allah, berarti firman yang kita sampaikan ini sudah bukan tujuannya supaya manusia ini berubah. Umatnya ini bertobat. Umat ini kembali kepada Tuhan. Tetapi bagaimana cara untuk mencari keuntungan dalam firman? Maka yang kita tawarkan firman yang enak-enak saja. Kalau firman yang tidak enak, jangan kita sampaikan. Kalau firman yang menyesatkan, tidak usah disampaikan. Kenapa? Tidak membawa keuntungan dari firman yang kita beritakan. Maka kita tawarkan ke jemaat adalah firman-firman yang memberkati. Yang kadang-kadang pengertiannya salah, tapi kita paksakan untuk khotbahkan itu. Untuk menawarkan janji-janji itu. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, kita boleh melihat ini. Di dalam YouTube kita. Banyak ya dalam YouTube yang kita lihat. Yang hanya itu ujung-ujungnya. Yang ditawarkan 3. Yaitu kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Padahal Yesus berkata, engkau ikut aku, engkau akan menderita. Oleh karena namaku, engkau akan menderita. Kepada kita dikaruniakan bukan saja percaya, tapi turut menderita. Petrus berkata bahwa kita harus mempersingkatkan seluruh anggota tubuh kita untuk mengalami penderitaan. Penderitaan ini bagus untuk kita supaya kita kuat di dalam iman kita. Sebagai hamba Tuhan. Saya percaya saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita tidak pernah berkhotbah ini, kita adalah hamba Tuhan yang saudara kasih dalam Kristus Yesus. Cari zona nyaman yang ditawarkan oleh iblis tadi di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Dalam kitab Matius pasal yang ke-4 juga menawarkan tentang itu dan datangnya dari iblis. Kita mau ada di dalam zona yang nyaman. Hati-hati saudara kasih dalam Kristus Yesus. Karena kita menjadi hamba Tuhan yang menawarkan ini. Jika berbahaya. Saudara, saya ingin melihat sebuah kisah di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Hakim-Hakim pasal 9 ini sesuatu yang menarik. Dan ini merujuk juga kepada Lukas 8 tadi. Ya. Dan juga kepada Lukas pasal 4 tadi. Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. 9 ayat yang ke-8. Ini saya ingin baca secara perlahan-lahan karena ini sesuatu yang menarik sebuah kisah ini. Ayat yang ke-9. Mulai ya, saya baca. Ayat 8, 9 ayat 8. Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun kepada mereka,
Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi. Si pohon zaitun ini pergi melayang-layang, tidak mau dia diurapi menjadi raja. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Tapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi lagi juga melayang di atas pohon-pohon itu, meninggalkan pohon-pohon yang minta untuk diurapi jadi raja. Kemudian lalu ayat yang 13, tetapi pohon-pohon ayat 12, lalu pohon-pohon itu datang kepada pohon anggur. Marilah jadilah raja atas kami. Ayat 13, tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia. Kemudian apa? Pohon anggur itu juga pergi melayang di atas pohon-pohon yang meminta mereka jadi raja. Ayat 14, lalu kata segala pohon itu kepada semak duri. Nah ini, kata segala pohon ini kepada semak duri, marilah jadi raja atas kami. Apa respon semak duri? Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu. Ini kan aneh. Ini pohon-pohon besar mau datang kepada semak duri untuk jadi raja. Dan semak duri ini langsung meresponi. Karena itu memang pola hidupnya. Itu memang kekuasaannya dia di situ. Ya, jawab semak duri itu kepada pohon-pohon, jika kamu sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah dan berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang ada di gunung Liban. Ini pohon aras kan besar. Mau datang berlindung kepada yaitu semak duri yang ilalang, semak duri. Ini gambaran daripada kekuatan-kekuatan iblis. Semak duri ini bicara tentang tawaran-tawaran iblis, tentang kekuasaan yang tadi di Lukas pasal yang keempat, di Lukas pasal yang ke-8 ayat 14. Ini tawaran-tawaran iblis. Dan saya mau katakan, saudara kasih dalam Tuhan, ini menyenangkan. Ini menyenangkan, saudara. Dan tidak ada bedanya. Kita orang Kristen mencari mengejar dunia, kekayaan, kita cari kenikmatan hidup, sama orang dunia juga menjurus ke situ. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus beda. Dulu ada lagu yang sering kita nyanyikan, walaupun saya susah di dunia. Walaupun saya menderita dunia. Tapi aku, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ini almarhum daripada Mama Wongso nyanyikan ini. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ini komitmen. Meskipun tidak ada mujizat, meskipun saya susah, meskipun saya mengalami tantangan, meskipun ada hal-hal yang tidak menyenangkan, saya tetap iring Yesus. Inilah pola gereja mula-mula, inilah pola daripada rasul-rasul, meskipun mereka tetap berdiri atas kebenaran dan mengajar kebenaran yang benar di hadapan Tuhan. Inilah yang harus kita ajarkan kepada jemaat Tuhan. Tapi kita tahu bahwa sekarang ini kekristenan ini menarik. Iblis tahu. Makanya iblis masuk. Iblis tidak punya firman. Namanya penyesatan. Itu pasti datang dari dalam. Dan datangnya dari dalam itu dari siapa? Ya iblis. Makanya saya sudah pernah sampaikan bahwa iblis sudah berubah menjadi malaikat. Iblis sudah menyamar. Itu dalam bahasa LAI. Tapi dalam King James, itu iblis sudah berubah wujudnya menjadi malaikat. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 itu, ayat 13, 14, 15. Dia sudah berubah wujudnya menjadi malaikat. Bahkan pelayan-pelayan pun dirubah semuanya. Apa sasaran mereka? Itu adalah supaya ada di dalam kebenaran sepertinya benar. Tapi tidak. Iblis tidak punya firman. Karena itu iblis masuk dalam firman.
untuk firman ini disesatkan. Kalau kekristenan tidak kuat, kalau kekristenan saudara kasih dalam Kristus Yesus hanya kanak-kanak rohani, maka gampang sekali terseret dengan pengajaran-pengajaran yang sekarang ini muncul. Iblis tahu itu. Karena itu dia masuk di dalam firman. Kalau dulu dia masuk di Taurat, sekarang dia masuk di dalam Injil. Injil ini. Karena kekristenan cukup banyak di dunia ini. Dan kekristenan ini menjadi daya tarik iblis. Jangan sampai kita menjadi antek-anteknya iblis. Kita menjadi nabi palsu dari binatang tua itu, yaitu iblis. Karena hukumannya berat. Hukuman berat, saudara kasih dalam Kristus Yesus. Kita sebagai pengajar-pengajar. Tuhan ini tidak marah. Waktu itu dia marah di dalam bait Allah. Dia jungkir balik. Tapi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, dia sudah mengingatkan bahwa Matius 24, sana dikatakan ayat 11, ayat 12, dan ayat sebelumnya, bahwa akan datang nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini adalah mereka yang mengajar hal-hal yang menyesatkan. Dan saudara, ini sudah muncul. Kita ini kalau nggak punya roh kebenaran, kita nggak punya rohani yang dibangun kuat, kita bisa tersesat. Saya sendiri saudara kasih dalam Tuhan sekarang, maaf, saya loh. Nah, kalau saya mendengarkan khotbah-khotbah yang janji-janji berkat, saya sudah nggak terlalu suka. Saya nggak terlalu suka, karena memang itu merujuk kepada Lukas tadi, pasal yang keempat. Kalau kamu nyembah, segala kemuliaan, segala kekayaan, segala yang aku di dunia ini aku akan berikan kepadamu. Bukan saya tidak perlu saudara kasih dalam Tuhan. Sampai hari ini saya bersyukur Tuhan cukupkan kok. Tapi itu bukan orientasi saya, itu bukan fokus saya. Dan kita tidak pernah mau sentuh itu. Kita tetap berkata sekalipun tidak ada berkat, sekalipun kita begini, sekalipun begitu, kita tetap harus kuat dalam Tuhan. Ini yang Tuhan lihat. Apakah Tuhan tinggalkan kita? No. Tuhan tetap pelihara kita. Walaupun pengajaran kita hari-hari ini berlawanan dengan pengajaran pada umumnya. Kita datang kepada hamba Tuhan, kita beritahu pola-pola pelayanan yang sama. Karena kita pernah ada di situ. Dan saya melihat saudara kasih dalam Kristus Yesus. Kasihan. Kasihan saudara kasih dalam Tuhan. Pelayanan ini seperti sebuah market. Dari grosiran sampai yang kecil. Itu semuanya menawarkan hal yang sama. Maaf Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus Yesus. Iman dari kekristenan tidak akan terbangun kuat. Kalau itu yang ditawarkan. Karena itu datangnya dari semak duri. Kalau kamu mau ngurapi aku jadi raja, mari berlindung padaku. Inilah pekerjaan daripada iblis. Dan saudara kasih dalam Kristus Yesus, semak dan gandum akan tumbuh bersama. Tapi suatu waktu semak duri ini akan diikat dan dicampakkan. Jangan sampai kita ini ada di dalam lindungan daripada semak. Semak ini ancam. Kalau kamu nanti keluar, kamu ini tinggalkan aku, tak bunuh kamu, tak bakar kamu. Ini ancaman daripada si iblis. Kalau kita sudah terikat ke dalam sana, kita akan susah keluar. Kita akan susah keluar. Saya melihat itu. Susah keluar. Kalau saya memberikan kesaksian, saudara saya tidak suka. Tapi saya melihat bahwa sering terjadi di dalam kalangan para pengajar dan kalangan para hamba Tuhan. Apa saja namanya keserakan, namanya percinaan, namanya apa saja, itu semua. Tapi ini bukan kita ini. Tapi ini yang terjadi. Mengerikan saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kita betul-betul proteksi diri kita. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, jangan engkau mudah karena dipermudah. Karena engkau mudah lalu dipermudah. Awasi dirimu, awasi juga pengajaran.